Kemudian untuk perancangan website, langkah pertama, memilih alamat atau domain dengan memperhatikan yang pertama ini, utamakan domain dengan .com. Ini ya, .com. Kemudian sesuaikan nama domain dengan isi website. Misalnya kalau jual handle pintu, contohnya ini handlepintukayu.com. Kalau jual produk madu, contohnya ini madukembangjoyo.com. Kemudian untuk memilih alamat domain harus mudah diingat dan tidak terlalu panjang. Bentuk umum domain ini ya, contohnya ya, http://www.subdomain.namadomain.tld atau top level domain /directory. Nah, nama domain ini adalah yang terdaftar di situs web. Nih contohnya handle pintu kayu, madu kembang joyo. Kemudian kalau subdomain ini bagian domain yang lebih besar, contohnya blogspot baru .com, wordpress baru .com begitu. Kalau TLD atau top level domain, nama lainnya domain extension, merupakan domain teratas dalam hierarki nama domain. Dan untuk directory itu merupakan folder untuk menyimpan konten. Perancangan website ini masih yang tahap pertama terkait dengan top level domain ya. Ada dua, global top level domain dan country code top level domain. Global top level domain contohnya .com, .net, .org, .edu, dan .gov. Untuk country code top level domain contohnya .id, .us, dan .uk. Untuk perancangan website selanjutnya, yang kedua ini, memilih web hosting. Web hosting ini merupakan layanan penyewaan server untuk menyimpan data-data web. Nah, jika target pengunjung dari lokal atau Indonesia, maka server hosting yang digunakan adalah ini, IIX. Selanjutnya untuk perancangan website, yang ketiga, menentukan tujuan membuat website. Ada 4 tujuan membuat website, yaitu web marketing sebagai media pemasaran, web customer service sebagai media melayani konsumen, web e-commerce sebagai media transaksi online, dan web berita sebagai media informasi berita. Kemudian yang keempat, menentukan skema atau struktur website. Nah, pada website terdapat menu-menu, beranda, profil, kontak, galeri, testimoni, dan lain sebagainya. Sebelum membuat website, anak-anak juga bisa ini ya, menentukan skema atau strukturnya terlebih dahulu. Selanjutnya, memikirkan untuk perancangan website perlu memikirkan isi website atau kontennya. Nah, konten ini dapat berupa teks, gambar, foto, informasi produk, animasi, dan lain-lain. Kemudian mendesain tampilan websitenya. Kemudian menguji website dengan mencari di browser. Browser ini dapat berupa Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Kemudian mempublikasikan web atau situs ke internet. Kesembilan, mengupdate website atau situs secara berkala untuk memonitoring. Nah, selanjutnya
Hal penting dalam membuat website yang pertama, kemudahan menggunakan atau usability dengan kriteria sebagai berikut ini. Yang pertama, learnability. Mengukur tingkat kemudahan menggunakan web. Efisiensi. Mengukur kecepatan menggunakan web. Memorability. Mengukur kecakapan pengguna menggunakan web. Errors, yaitu mengukur seberapa banyak kesalahan yang dilakukan pengguna dalam menggunakan web. Yang terakhir ada satisfaction, yaitu mengukur tingkat kepuasan pengguna menggunakan web. Yang kedua, mengoptimalkan sistem pencarian atau search engine visibility. Nah, ini pengoptimalan sistem pencarian dilakukan dengan memilih kata kunci atau keyword website yang tepat. Yang ketiga ada desain. Nah, desain adalah tampilan website yang harus dibuat semenarik mungkin dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, unik. Tidak meniru milik orang lain. Komposisinya yaitu memperindah tampilan halaman website, simple, yakni tampilan rapi, bersih dan informatif. Semiotik, simbol atau tanda yang digunakan dalam web itu jelas. Ergonomis, bagaimana cara agar pengunjung cepat dalam memperoleh informasi. Fokus, yakni memprioritaskan informasi yang akan disampaikan. Dan yang terakhir, konsistensi, yakni membuat web dengan menggunakan bentuk atau style yang selaras atau konsisten. Untuk kelebihan website ada 7 poin ya di sini. Yang pertama, jangkauan pasar yang lebih luas. Bisa diakses oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Akses informasi yang sangat mudah untuk update informasi terbaru, dapat digunakan untuk publikasi dan periklanan, link dan viral marketing sehingga meluas dan berkembang. Yang terakhir, proteksi brand atau merek tidak bisa ditiru. Untuk kekurangannya, yang pertama, sulit untuk mendapatkan kredibilitas atau kepercayaan klien karena tidak bertemu secara langsung. Yang kedua, sulit mencapai target pengunjung karena banyaknya persaingan di internet. Yang ketiga, adanya spam atau penyalahgunaan sistem pesan elektronik karena perusahaan mempublikasikan nomor telepon atau email ke website. Nah, materi sudah selesai, adapun referensinya ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.